perusahaan kami ini melakukan transformasi mulai tahun 2021 ya. Di bisnis proses outsourcing, kami fokus kepada 3 klaster produk. Terdiri dari Beyond Clean, kemudian ada Beyond Secure, kemudian ada Beyond Fresh. Jadi Beyond Fresh ini adalah suatu produk kami yang kami adopsi dari teknologi pesawat, khususnya teknologi kabin. Pada waktu pandemi, ternyata orang yang tertular di dalam pesawat itu 1:27 juta pax. Walaupun mungkin sekarang sudah berkurang yang namanya pandemi, tetapi polusi masih ada. Airborne virus masih ada, airborne bakteri masih ada, TBC di mana-mana. Indonesia itu termasuk nomor 1 ranking kematian akibat polusi. Jadi selain tadi virus dan bakteri, tentu polutannya ini juga bisa kita hilangkan dengan Beyond Fresh. Selamat siang Sobat Biomentrek. Kali ini saya sedang berada bersama Bapak Rahmat Arif Binantoro. Beliau adalah Direktur Bisnis dan Operasi PT GDPS atau PT Garuda Daya Pratama Sejahtera. Halo Pak, apa kabar Pak Rahmat? Selamat siang Mbak Evi. Selamat siang. Baik sekali. Baik sekali. Saya malah lupa menyapa ya Pak, selamat siang ya. Bapak mengingatkan. Baik Pak, ini cukup sejuk apa cukup terik Pak? Ya standar Indonesia So-so ya. Karena kita juga berada di bandara ini Pak ya, di Betul, kawasan bandara. betul. Oke, baik. Jadi pemirsa, kita akan bicara atau kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Rahmat mengenai bisnis dari GDPS itu sendiri ya Pak ya. Nanti mungkin ada teknologi apa yang sedang dikembangkan dan mungkin sudah dilakukan sejauh ini. Untuk mengawali diskusi kita Pak pada siang ini, Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih fokus bisnis dari GDPS itu sendiri? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Evi. Jadi memang perusahaan kami ini kan melakukan transformasi mulai tahun 2021 ya, dari labor outsourcing menjadi bisnis proses outsourcing. Nah, di bisnis proses outsourcing kami fokus kepada 3 klaster produk. Pertama adalah Integrated Facility Management, di mana Integrated Facility Management itu terdiri dari Beyond Clean, kemudian ada Beyond Secure, kemudian ada Beyond Fresh. Nah, saya terangkan satu-satu. Jadi kalau Beyond Clean ini adalah building maintenance terintegrasi termasuk cleaning, housekeeping, kemudian penyediaan OB dan lain-lain di situ. Jadi kita selain memaintain building, kita membersihkan building, kita juga memaintain lingkungan di sekitarnya. Nomor 2 adalah Beyond Secure. Beyond Secure itu adalah layanan kita yang terkait keamanan, security. Di Beyond Secure ini kami banyak sekali melakukan inovasi. Jadi tidak hanya kita menyediakan orang security, tetapi kita juga menyediakan teknologi-teknologi untuk memperkuat terhadap sistem security yang kita tawarkan. Misalnya, kita mempunyai geotagging terhadap security kita yang patroli, di mana para komandan atau para OCC yang di Operation Control Center bisa melihat, oh anak buahnya ini udah kemana, karena itu live di situ. Kemudian setiap lapor itu langsung masuk ke dalam cloud, sehingga semua data yang nanti akan diambil dari para security ini akan tersimpan di cloud, sehingga misalnya terjadi apa-apa dan kita harapkan tidak, itu bisa melakukan tracking dan analisa ulang. Selain itu juga kita juga mengembangkan command center, security command center, di mana security command center ini kita banyak melakukan inovasi di bidang sensor-sensor, kemudian kita dalam surveillance gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat kondisi dari sekitar, kemudian kalau misalnya terjadi sesuatu, itu langsung memberikan sinyal kepada command center. Dan ini sudah kita kembangkan konsepnya, dan kebetulan ada beberapa kawasan yang mau mengadopsi ini. Begitu. Kemudian Beyond Fresh. Nah, Beyond Fresh ini tentunya
berkaitan dengan sekarang healthy, Bu. Healthy ini kan isu healthy ini merupakan isu yang sangat santer sekarang. Ada dua ya, green and healthy. Nah, kita masuk ke healthy-nya. Jadi Beyond Fresh ini adalah suatu produk kami yang kami adopsi dari teknologi pesawat, khususnya teknologi kabin. Kenapa? Pada waktu pandemi kemarin, itu kalau misalnya di pesawat itu, ternyata orang yang tertular di dalam pesawat itu 1:27 juta pax. Jadi hanya satu yang tertular. Nah, kami kebetulan di GDPS ini kan beberapa engineer pesawat, karena kami anak GMF, maka banyak juga engineer pesawat termasuk saya. Nah, kami membuat tim di mana kami melihat, sebenarnya apa yang terjadi di dalam teknologi pesawat ini? Kenapa bisa sangat efektif dalam mencegah penularan? Ternyata kami sudah melihatnya, kami mempunyai 3 pilar di situ, 3 pilar 3 pilar teknologi yang kami terapkan ke arah gedung. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah hasil-hasilnya sangat memuaskan sekali. Itu tadi masih cluster produk pertama di Integrated Facility Management. Dan tadi adalah sub-sub clusternya. Nah, cluster kedua adalah pelayanan aviasi, Bu. Aviasi. Di pelayanan aviasi ini ya memang kami kan lahir dari aviasi ya. Di mana di situ kami melakukan pekerjaan seperti interior cleaning untuk aircraft, kemudian exterior cleaning untuk aircraft juga, kemudian kami melakukan beberapa pekerjaan seperti NDT, non-destructive testing, terus kemudian kita kita menyediakan TAD di bidang engineer, kemudian teknisi, seperti itu. Seperti kemarin kita sudah menyediakan para engineer dan teknisi kita ke UAE, Bu. Ke salah satu MRO besar di UAE, dan mereka kerjasama dengan kita. Langsung dengan GDPS? Langsung dengan kita. Jadi memang kita sudah melakukan ekspansi juga ke luar negeri, Bu. Iya. Nah, kemudian ketiga adalah integrated human capital. Jadi kita bicaranya namanya Beyond Care. Beyond Care. Ya, Beyond Care. Beyond Care ini kita mempunyai proses dari A sampai Z tentang proses untuk di human capital. Dari recruiting, terus kemudian penggajian, kemudian dari bagaimana kita memonitor performance-nya, seperti kemudian ada trainingnya dan segala macam. Ya? Ada semua. Jadi kita melihatnya satu kesatuan di sini. Jadi itu adalah 3 klaster kita. Jadi satu adalah Integrated Facility Management, kedua adalah Beyond Sky, pelayanan di aviasi, ketiga adalah Beyond Care, pelayanan di human capital. Terus seperti itu, Bu. Itu fokusnya kita di situ. Jadi cukup banyak sebenarnya ya, walaupun GDPS ini lahir dari industri aviasi ya. Betul. Induknya adalah Garuda Indonesia. Yeah. Lalu dari sekian banyak tadi yang Bapak sebutkan bisnis tadi, apa yang menjadi prioritas utama dari GDPS, Pak? Jadi memang prioritas kami itu adalah kepuasan customer ya. Kepuasan customer itu tentu menjadi prioritas kami. Jadi kami karena kami di aviasi, kami sangat paham tentang adanya compliance, standarisasi, dan HSSE. Ini adalah 3 pilar kami dalam melayani customer kami, di mana di situ kami melihat apa yang ada di aviasi sebenarnya itu bisa dibawa ke bidang yang lain. Ya, Kenapa? Sertifikasi pasti orang itu butuh semua. Orang perlu bagaimana dia bekerja dengan standar yang benar. Nah, itu pasti. Compliant, bagaimana orang itu bekerja sesuai dengan rules dan aturan yang ada. Kemudian HSSC, bagaimana orang itu bekerja dengan lingkungan, dengan healthy, dengan safety gitu, tentunya untuk meningkatkan produktivitas dia. Begitu. Clean and healthy tadi ya. Betul. Nah, ada yang menarik tadi Bapak sebutkan mengenai Beyond Fresh ya, Pak ya. Iya, betul. Apalagi kan ini pastinya di masa mungkin ini sudah mau endemi katanya ya. Tapi kemarin pandemi GDPS cukup gencar ya Pak ya dengan produk Beyond Fresh ini, dan kita dengar tuh jadi mulai banyak yang mengadop gitu atau mau menggunakan produk tersebut. Mungkin Bapak bisa cerita Pak bagaimana perkembangannya sampai saat ini tentang Beyond Fresh. Jadi Beyond Fresh ini mempunyai banyak kegunaan. Tidak hanya untuk mengeliminir virus, tetapi juga mengeliminir polutan yang ada di udara, kemudian
kontaminasi yang ada di udara. Jadi dia punya beberapa kegunaan. Pertama, mengurangi polutan atau menghilangkan polutan, menghilangkan kontaminan dan menghilangkan bakteri dan virus yang sifatnya adalah airborne. Nah, di sini kami bisa menghilangkan sampai 13 indikasi yang ada di peraturan Kementerian Kesehatan. Sehingga walaupun mungkin sekarang sudah sudah berkurang yang namanya pandemi, tetapi polusi masih ada. Airborne virus masih ada, airborne bakteri masih ada, TBC di mana-mana. Artinya badan kita juga tidak tahu penyakit apa yang nanti juga di masa depan. Polusi itu yang jelas, karena Indonesia itu termasuk nomor 1 ranking kematian akibat polusi. Polusi besar. Jadi ya? selain tadi virus dan bakteri, tentu polutannya ini juga bisa kita hilangkan dengan Beyond Fresh. Okay. Jadi memang banyak kegunaannya Beyond Fresh. Jadi ini. bukan masa pandemi aja yang menghilangkan dari virus COVID mungkin ya Pak ya? Betul. Ke depan masih ada mungkin nanti apalagi serangan-serangan virus lainnya dan polusi yang utama. Kalau cara kerja Beyond Fresh sendiri gimana sih Pak? Kok bisa di ruangan? Itu katanya dari teknologi di dalam pesawat gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi ada 3 pilar teknologi yang kita ambil di situ. Pertama adalah pengarahan udara. Jadi bagaimana kita mengarahkan udara. Kemudian kedua adalah bagaimana udara itu berganti berapa kali dalam 1 menit atau dalam 1 jam udara itu berganti dalam ruangan. Kemudian nomor 3 adalah filtrasi. Tetapi filtrasi ini juga kita tambahkan dengan bagaimana kuman-kuman itu dibunuh dengan UVC seperti itu. Jadi 3 ini yang kita lakukan. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai cara kerja dari Beyond Fresh yang diterapkan dari teknologi dalam kabin. Kemudian Pak, setelah inovasi ini diterapkan, bagaimana sejauh ini tingkat keberhasilan dari Beyond Fresh? Ya, kami sudah menerapkan ini di rumah sakit, itu waktu di ruang ICU. Kedua adalah di ruang meeting Kementerian BUMN. Kemudian ketiga adalah di ruang kerja dan kantin sebuah gereja besar di Jakarta Pusat. Oke, rumah ibadah ya? Rumah ibadah. Jadi yang nomor 1 yang di rumah sakit ini keberhasilannya dari sekitar 97% berkurang. Jadi kita tidak hanya melihat dari filtrasinya, tetapi memang hasilnya seperti apa. Kami mengundang lab Kementerian Kesehatan DKI Jakarta untuk mengukur before and after. Jadi sebelumnya itu diukur sekitar 290 CFU. CFU itu adalah Colony Forming Unit. Dari situ kemudian kita instalasi Beyond Fresh, terus kemudian kita jalankan, kita running sekitar 2 jam, 3 jam gitu, terus kemudian diukur lagi sama si Kementerian Kesehatan. Itu tinggal 3 CFU. Oh, dari sekian. Nah, kalau kita melihat standarisasi Kementerian Kesehatan, maka ruang operasi ultra clean itu batasannya adalah 10. Artinya kita di bawah. Artinya kita comply di situ. Nah, ini sangat bagus. Kemudian di Kementerian BUMN, di ruang meeting Kementerian BUMN, kita melakukan running juga, sama diambil oleh Kementerian Kesehatan. Jadi lab Kementerian Kesehatan ya, jadi bukan Kementerian Kesehatan, mohon maaf. Labnya itu before afternya, beforenya itu 240, afternya 0, Mbak. Wah, bahkan 0 ya? 0. Jadi itu memang dua ruangan tadi tidak ada aktivitas. Oh. Jadi tanpa aktivitas di situ. Nah, pada penerapan ketiga di ruang tadi yang ibadah, kemudian kantin, itu penuh aktivitasnya, penuh, full capacity. Nah, pada saat itu diukur before-nya seperti apa. Before-nya adalah sekitar 500 sekian CFU. Nah, setelah diterapkan Beyond Fresh dan di running, itu menjadi 116. Tetapi kalau kita bicara Permenkes,
Permenkes menyebutkan bahwa orang dioperasi di ruang operasi itu ketentuannya adalah 180. Oh, ini 116 bisa melakukan operasi di situ. Di tempat umum ya. Iya. Jadi begitu efektifnya Beyond Fresh itu untuk menghilangkan dan mematikan bakteri dan virus yang ada di udara. Kami memang filtrasinya memakai HEPA filter aircraft grade, Bu. Sehingga yang namanya virus itu bisa kita tangkap di situ. Jadi memang grade-nya itu kan macam-macam ya, HEPA filter. Kami pakai aircraft grade. Jadi itu adalah hasil yang kita dapat selama ini. Dan itu betul-betul diuji ya dari lab Kementerian Kesehatan tadi. Betul. Jadi kesuksesannya by data lah seperti betul. itu ya, Pak. Selama mengembangkan inovasi ini Pak, mungkin ditemukan tantangan-tantangan apa sih Pak? Ya, tantangan terbesar adalah masalah edukasi customer. Jadi customer itu masih belum masih belum paham tentang pentingnya udara yang bersih. Ya. Karena kalau misalnya udara yang kotor itu kan nggak langsung terus kemudian kena gitu kan nggak kena, tapi itu kan jangka panjang. Semua nempel di paru-paru sedikit demi sedikit dan akhirnya pada jangka panjang terkena macam-macam lah penyakitnya. Itu nomor satu, customer education. Kedua adalah cost. Memang costnya ini kita berusaha bagaimana mencoba bisa diraih atau di affordable cost lah oleh masyarakat banyak. Karena kalau kita misalnya hanya levelnya menengah ke atas ya sayang juga gitu loh, karena manfaatnya begitu besar. Jadi dua hal itu sudah kita lakukan, seperti untuk customer education kita melakukan seminar, kemudian kita selalu dalam setiap kesempatan itu kita mempromosikan tentang Beyond Fresh ini. Kemudian untuk cost kita selalu melakukan apalagi sih yang bisa kita kurangi dari sisi biaya produksinya, tetapi efektivitasnya tetap ini. Kemudian selain itu kita juga melakukan inovasi-inovasi terhadap Beyond Fresh ini. Misalnya kita sudah gabungkan dengan IoT, Pak. IoT, jadi Internet of Things. Bagaimana hasil yang ada di Beyond Fresh itu langsung bisa dibaca oleh para customer atau para user di ruangan itu. Real time. Terus kemudian kedua adalah bagaimana untuk mengurangi penggunaan energi, kita pakai green energy. Jadi itu kita gabungkan dengan solar cell, penggunaan solar cell. Jadi sekarang kan solar cell sudah dibuka nih sama pemerintah. Jadi kita bisa dengan sangat leluasa untuk mengembangkan teknologi solar cell digabung dengan teknologi Beyond Fresh ini. Mengawinkan kedua teknologi ini ya betul, Pak ya, teknologi betul. dan energi. Betul. Oke, jadi tadi terkait cost juga, ini supaya Beyond Fresh bisa menyerap sampai ke retail juga gitu kali Pak ya, bukan hanya untuk perusahaan ataupun level menengah ke atas ya. Kami harapkan kesehatan itu kan hak semua orang. Iya betul. Jadi bagaimana Beyond Fresh ini bisa diterima dari semua kalangan, bisa affordable untuk dibeli gitu. Jadi kami memang masih mencari partner-partner yang bisa memenuhi tujuan kami itu. Begitu. Setelah digunakan di ruangan nih, terus di mana lagi Pak? Bisa digunakan ini biar? Ini bisa digunakan untuk transportasi darat. Oke, transportasi. Jadi pada dasarnya Beyond Fresh ini kan digunakan di transportasi udara. Oh iya. Sehingga sekarang kita masih gunakan di bangunan, kemudian kita bisa gunakan juga di transportasi darat seperti bis, kereta api. Tentunya kan gini ya, kalau kita bicara bis sama kereta api kan mereka jalan di jalan tuh. Iya. Kalau bis itu kalau misalnya antar kota itu bisa 8 jam, 10 jam. Bagaimana kita di dalam sebuah ruangan tertutup 8 jam menghirup udara yang itu aja. Nah, memang di bis itu sudah ada filtrasi seperti AC, tetapi dengan kita melihat efektivitas Beyond Fresh, sebenarnya efektivitasnya itu bisa dinaikkan. Nah, tinggal regulasinya, apakah regulasi itu menentukan apa tidak gitu. Apakah mewajibkan, apakah tidak. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan masyarakat, seharusnya regulasi di dalam transportasi darat ini harus diatur. Berapa sebenarnya yang diperbolehkan. Nah, seperti itu. Jadi kita bukan hanya memikirkan di luar, lingkungan luarnya, tapi justru di dalamnya ini juga nggak kalah penting gitu. Betul, ya Pak, untuk penumpang. Betul. Juga tadi kereta api ya Pak ya?
Kereta api juga. Jadi memang pada dasarnya semua transportasi darat yang itu kan sebenarnya adalah ruangan tertutup ya. Itu bisa digunakan di situ. Jadi kita juga sedang berbicara dengan KAI apakah ini bisa diterapkan, karena memang apakah ini nanti diterapkan sebagai modifikasi ataukah di gerbong-gerbong yang baru. Nah, kembali lagi nanti bicara tentang regulasi. Seperti itu. Baik, jadi kalau dari pihak GDPS-nya nih udah siap kapanpun dibutuhkan. Kami siap untuk berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Baik Pak, sampai saat ini Pak, kolaborasi yang sudah dilakukan dengan para mitra oleh GDPS itu apa saja Pak? Ya, kolaborasi yang sudah dilakukan dengan para mitra sekarang, pertama adalah bagaimana kita mengkolaborasikan masalah produksi untuk Beyond Fresh ya. Kemudian bagaimana kita mengkolaborasikan untuk mendapatkan talent-talent terbaik untuk produk kita di Beyond Care. Nah, itu memang kita punya mitra-mitra yang bisa mendukung penuh atas kualitas yang kita inginkan. Jadi kita dibilang sebagai penjaga standar kualitasnya, kemudian mitra-mitra kita bina untuk bagaimana standar kualitas itu bisa kita jaga dan kita deliver kepada para customer kita. Seperti itu. Betul. Baik, Pak, mungkin saat ini masih ada teknologi yang tengah dipersiapkan Pak sebagai pengembangan dari inovasi teknologi Beyond Fresh sendiri. Ya, kami sedang mempersiapkan suatu workshop untuk continuous improvement. Jadi memang banyak dari produk-produk kita itu kan kita melakukan digitalisasi produk. Kita sedang mengembangkan terus untuk kita pertajam. Kita akan tanya kepada para customer kita sebenarnya apakah produk kita ini sudah terpenuhi apa belum? Apa ekspektasi mereka ke depan? Kalau misalnya ekspektasi mereka ke depan, apakah bagaimana kita mengembangkannya? Nah, itu yang sekarang sedang kita lakukan. Insya Allah akan kita launching sekitar awal tahun depan. Nah, produk-produk ini. Jadi ini juga kita meminta semacam feedback juga ya Pak ya? Betul. Dari para customer atau pengguna. Betul. Memang kita melakukan survei customer service setiap 6 bulanan. Nah, biasanya dari feedback itu kita dalami lagi. Kita dalami melalui workshop, kemudian FGD seperti itu. Setelah kita dalami kan kita punya prototipe yang mereka inginkan. Nah, itu yang nanti kita kembangkan. Situ. Baik Pak Rahmat, mungkin ini penutup nih, penutup kepada pemirsa, apa pesan-pesan yang akan Bapak sampaikan, baik kepada pemirsa maupun pemberi regulasi mungkin Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Evi. Jadi memang perusahaan GDPS ini kan dibentuk untuk berkontribusi ya. Apalagi kami adalah dalam lingkungan BUMN, tentu kontribusi kami terhadap masyarakat baik untuk memberikan opportunity kerja, kemudian bagaimana menjaga kesehatan masyarakat, itu bisa kita lakukan. Tentunya hal-hal ini tidak terlepas terhadap dukungan regulasi. Apakah regulasi juga berpihak kepada masyarakat ataukah bagaimana, kan gitu. Tapi kami yakin bahwa regulasi pasti akan berpihak kepada masyarakat, sehingga apapun yang ditetapkan oleh regulasi kami siap untuk mensupport gitu sebagai anak di lingkungan BUMN. Seperti itu. Oke, baik. Dan nggak lupa pasti kita doakan semoga GDPS makin sukses ya Pak ya dalam mengembangkan bisnisnya. Terima kasih, demikian perbincangan kita dengan Bapak Rahmat Arif dari GDPS selaku Direktur Bisnis dan Operasi. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima Sehat kasih selalu. Mbak Evi. Dan selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.